Ada seorang perempuan yang begitu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga rela bangun sebelum fajar hanya untuk menyakiti beliau. Setiap hari ia mengumpulkan duri-duri tajam, lalu diam-diam ia menebarkannya di jalan yang biasa dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, dengan lisannya ia menyebarkan fitnah, menghina Nabi, menghasut manusia agar menjauhi Islam. Namun yang paling mengejutkan, namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bukan sebagai wanita yang mulia, tetapi sebagai pelajaran bagi seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Siapakah perempuan itu? Mengapa kebenciannya begitu besar? Dan bagaimana akhir kehidupannya? Mari kita telusuri kisahnya berdasarkan Al-Quran dan riwayat-riwayat yang dikenal dalam sejarah Islam. Sebelum kita mulai, jika sahabat menyukai kajian sejarah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, jangan lupa dukung channel Arus Waktu dengan menekan tombol like, subscribe, membagikan video ini, tinggalkan komentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arus Waktu yang dirahmati Allah. Ketika dakwah Islam baru dimulai di kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai bentuk penolakan. Sebagian mencaci, sebagian mengancam, sebagian menyiksa para sahabat, dan ada pula seorang perempuan yang hampir setiap hari berusaha menyakiti beliau. Perempuan itu adalah Ummu Jamil. Siapakah Ummu Jamil? Ummu Jamil bernama Arwa bin Harb. Ia adalah saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab. Dengan demikian, ia masih termasuk keluarga besar Quraisy yang memiliki kedudukan terpandang. Namun, kedudukan dan hartanya tidak membuatnya menerima kebenaran. Sebaliknya, ia menjadi salah satu musuh paling keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajak manusia menyembah Allah semata, Abu Lahab dan Ummu Jamil merasa dakwah itu mengancam kehormatan dan tradisi mereka. Mereka tidak hanya menolak, mereka juga aktif menghalangi orang lain agar tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejumlah riwayat sejarah disebutkan bahwa Ummu Jamil sering membawa duri dan ranting berduri, lalu menebarkannya di jalan yang biasa dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kaki beliau terluka. Riwayat ini dikenal dalam kitab-kitab tafsir dan sejarah Islam, meskipun rincian peristiwanya tidak berasal dari hadis sahih. Yang pasti, Al-Quran sendiri telah mengabadikan permusuhan mereka. Surah Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh binasa dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan istrinya pembawa kayu bakar, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Al-Quran Surah Al-Masad ayat 4 hingga 5. Para mufasir menjelaskan bahwa sebutan pembawa kayu bakar memiliki beberapa makna. Sebagian mengatakan karena ia benar-benar membawa duri untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lainnya menafsirkan bahwa ia gemar menyebarkan fitnah dan mengobarkan permusuhan di tengah masyarakat, sebagaimana kayu bakar yang membuat api semakin besar. Kedua penafsiran ini menunjukkan betapa besar permusuhannya terhadap dakwah Islam. Sahabat Arus Waktu yang dirahmati Allah, Ummu Jamil memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki keluarga terpandang, tetapi semua itu tidak bermanfaat ketika ia memusuhi kebenaran. Al-Quran mengabadikan namanya bukan sebagai teladan, melainkan sebagai peringatan bahwa kebencian terhadap kebenaran hanya akan merugikan pelakunya sendiri. Hari ini, permusuhan kepada Islam mungkin tidak lagi dilakukan dengan menebar duri di jalan, tetapi bisa melalui lisan, tulisan, fitnah, atau menyebarkan kebencian kepada agama. Karena itu, marilah kita menjaga lisan, hati, dan sikap agar tidak termasuk orang-orang yang memusuhi kebenaran setelah mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.